lupa record lagi guys. Thank you. Soal nomor 2 ini kayaknya lebih ribet deh. Lebih ribet dibanding ini agak panjang. Soalnya dia nanti bentuk persamaan kuadrat lagi. Ya, jadi persamaan kuadrat buat teman-teman yang belum paham, ya tapi harus bisa sih. Kalian cek aja YouTube-nya Mathan Group. Di situ ada playlist matematika dasar. Saya harap kalian minimal menyelesaikan playlist matematika dasar dulu untuk persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat 2-3 tahun terakhir tidak pernah keluar materi khusus persamaan kuadrat, tapi ilmu itu selalu terpakai. Walaupun nggak ada soal khusus persamaan kuadrat, tapi biasanya di soal aljabar, teori bilangan, ya aritmetika seperti ini pun persamaan kuadrat kepake. Ya nanti ada konsep persamaan kuadrat yang kita pakai. Oke, waktunya habis. Kita coba kerjakan. Ya mungkin kita lebih pelan ya, soalnya ini buat soal yang kedua sedikit lebih panjang. Ada 3 bilangan membentuk deret aritmetika. Apa itu deret aritmetika? Penjumlahan ya suku sebelumnya dijumlah atau dikurang dengan angka yang sama. Itulah barisan dan deret aritmetika. Oke, karena di sini ada 3 bilangan yang tidak diketahui, ya ada 3 bilangan yang belum kita ketahui ya. 3 bilangan membentuk deret aritmetika. Nah, 3 bilangan itu aku bakal misalkan dia sebagai, anggaplah ada bilangan A, maka bilangan selanjutnya itu akan menjadi A plus B, dan bilangan sebelumnya adalah A kurang B. Ya kan? Ini 3 bilangan, 1, 2, 3. B itu adalah beda. Ya, dia selisihnya. Ya. Anggaplah seperti ini. Kita punya deret 2, 4, dan 6. Nah, anggaplah 4-nya sebagai A. Ya, 4 sebagai A. Nah, 4 ke 6 itu kan plus 2 ya. Berarti ini A plus 2, sedangkan di sini adalah A kurang 2. Gambarannya seperti ini. Ya kan? Jadi anggaplah di sini ada 4, ini sebagai A. Terus selanjutnya adalah 4 plus 2, ini sebagai A plus B. Suku sebelumnya itu adalah 4 kurang 2 atau A kurang B. Ya, makanya 3 bilangan yang dimaksud itu kita misalkan sebagai A kurang B, A, dan A plus B. Oke? Nah, penjumlahan dari 3 bilangan ini hasilnya adalah 27. Berarti kita jumlahkan A kurang B ditambah A ditambah A plus B sama dengan 27. Ya. Ini bisa saling membagi habis, min B plus B habis, berarti bersisa 3A sama dengan 27. Berarti A-nya adalah 27/3, yaitu 9. Oke, sekarang kita dapat A-nya adalah 9. Ya, dapat A-nya 9. Terus, diketahui lagi, jika bilangan terbesar ditambah 12, maka dia akan membentuk deret geometri. Ya. Sekarang A-nya bisa kita ganti dulu menjadi 9. 9 kurang B, A, dan 9 plus B. Nah, bilangan terbesar, itu kita misalkan bilangan terbesar itu adalah 9 plus B. Ya, itu bilangan terbesar. Nah, bilangan terbesarnya pada saat ditambah 12, itu nanti membentuk barisan geometri. Jadi sekarang barisannya menjadi barisan geometri. Ya, ini tadi masih aritmetika, di sini dia membentuk geometri. Oke, kita tambah 12. Ya, itu bilangan yang terbesar pada saat ditambah 12. Berarti sekarang dia akan menjadi 9 kurang B, A, dan 21 plus B. Ini adalah barisan geometri. Oke, sekarang geometri. Lupakan aritmetika karena dibilang kalau ditambah 12 dia membentuk deret geometri. Nah, perlu kalian ketahui ya, perlu kalian ketahui barisan geometri itu kan bersusun U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Sama halnya dengan ini. Ini U1, ini U2, ini U3, dan seterusnya. Oke.
Untuk mencari beda atau selisih, itu dia adalah U2 per U1. Atau bisa juga U3 per U2. Atau bisa juga U4 per U3. Ini untuk mencari selisih ya. Untuk mencari selisih. Untuk mencari beda. Itu bisa U2 per U1 sama saja dengan U2 U3 per U2 sama saja dengan U4 per U3. Konsepnya dari mana? Contoh, saya punya barisan geometri 2, 4, 8, 16. Bagaimana cara mencari beda? Nah, bagi aja. 4 bagi 2 akan sama dengan 8 bagi 4 akan sama dengan 16 bagi 8. Semuanya sama. Ya, 4 bagi 2 kan 2, 8 bagi 4 2, 16 bagi 8 2. Berarti apa? Bedanya atau rasionya itu adalah 2. Ya, itulah untuk membuktikan kalau rumus ini betul. Ya. Berarti kalau soal ini mau kita kerjakan, kita bisa tulis U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Ya. Berarti A per 9 kurang B sama dengan 21 plus B per A. Ya kan? Sekarang kita kali silang. Oke, masih ingat kalau ada konsep sama dengan seperti ini nanti akan menjadi A dikali A sama dengan 9 kurang B dikali 21 plus B. Ya. Kalian bisa selesaikan. A kali A adalah A kuadrat. 9 kali 21, 189. 9 kali B adalah 9B. Min B kali 21, min 21B. Min B kali B adalah min B kuadrat. Ya kan? Hmm, 21. Wait. B plus 21. Oh ya. Nah, A kuadrat, di sini kan kita udah dapat ya. Ya, sorry. Eh, A-nya 9-nya. Oke, sorry. Ini lupa diubah. Wait. Kita ubah dulu. Bentar. Ulang. Oh ya, sorry ya. Ini belum kita ganti ya. Dia 9. Nah, berarti 9 per 9 kurang B sama dengan 21 plus B per 9. Berarti kalau kita kali silang, ini 21 yang tadi ini hanya 21, 9 tambah 12 ya. 81 sama dengan 9 kurang B kali 21 plus B. Berarti 81 sama dengan 9 kali 21, 189. 9 kali B adalah 9B. Min B kali 21, min 21B. Min B kali B adalah B kuadrat. Ya. Nah, ini kalian selesaikan saja pakai persamaan kuadrat. Kita lanjut di samping. Kita sambung di samping sini ya. Nah, jadi itu kan bentuknya 81 sama dengan 189 ditambah 9 kurang 21, berapa? 12 ya. Berarti min 12B, min 12B plus B kuadrat. Oke, kita sama dengankan dengan 0 ya. Berarti 0 sama dengan 189 kurang 81 kurang 12B plus B kuadrat. Betul nggak? 12 kurang. Ya, betul ya. Berarti 0 sama dengan 108 kurang 12B plus B kuadrat. Ya, silakan coba kalian cari. Kira-kira itu berapa? Bisa nggak difaktorkan? Kita sama dengan kan gini aja ya. B kuadrat plus kurang 12B tambah 108 sama dengan 0. Coba pemfaktorannya gimana? Kalau ini difaktorkan gimana hasilnya? Oh,
Sorry. Betul. Ini min B kuadrat ya. Sorry. Min B kali B adalah min B kuadrat. Oke, thank you. Guys, maaf ya, ini banyak tipenya. Ya, ini udah lapar. Udah nggak fokus nih. Nah, ya. Oke. Nah, karena di sini masih bentuk minus, ya, kita ubah ke bentuk positif ya. Kedua ruas saya kali negatif. Kedua ruas kita kali negatif 1, biar dia semuanya jadi positif. B kuadrat plus 12B kurang 108 sama dengan 0. Ya. Coba difaktorkan. Ada nggak bilangan yang pada saat dikali 108, pada saat dikali hasilnya minus 108, pada saat dijumlah itu hasilnya 12. Kira-kira berapa? Kita coba 1 kali 108. Berapa? Bisa 8 dan min 6. Bisa nggak 18 dan minus 6? Wait, aku cek dulu ya. 18 kali 6, 108, betul. Berarti bilangannya adalah 18 dan minus 6 ya. Karena 18 dikali minus 6 itu hasilnya 108. 18 ditambah minus 6 hasilnya adalah 12. Berarti nanti X yang memenuhi itu adalah minus 18 atau X-nya adalah 6. Ya, bisa minus 18, bisa 6. Sekarang yang ditanyakan adalah bilangan terkecil dari ketiga bilangan tersebut. Oke, jadi kita bakalan mencari kemungkinannya. Ya, ini kan X tadi dia sebagai B ya. Oh sorry, B. Kita nggak pakai X ya, dia B. Oke, sorry, ini B. Oke, berarti B yang memenuhi itu adalah minus 18 atau B-nya adalah 6. Jadi bisa minus 18, bisa 6. Kalian coba substitusi aja ke sini ya, 9 kurang B, 9, 21 plus B. Coba pakai B-nya minus 18. Kalau B-nya minus 18, ya anggaplah B-nya minus 18, maka barisannya akan menjadi 27, 9, dan juga 3 ya. 18, ya betul. Kita misalkan B-nya min 18, nanti kan 9 kurang 18 itu 27. 21 kurang 18 itu 3. Kalau B-nya sama dengan 6, itu nanti akan menjadi 3, 9, dan 27. Betul nggak? 21. Mm -mm. Oh, sorry. 21 kurang 18. Oh, betul ya? 3. Nah, sekarang ini semuanya membentuk geometri ya. Ini dibagi 3, ini juga bagi 3. Ini kali 3, ini kali 3. Semuanya memenuhi. Ya, semuanya memenuhi. Oke, pada saat barisan geometri, itu semuanya memenuhi. Tapi kita cek pada saat barisan aritmetika. Ya, pada saat barisan aritmetika, kira-kira yang memenuhi yang mana? Untuk barisan aritmetika. Ya, kita substitusi ke sini dulu. Ya, kayaknya nggak perlu kita uji pada saat di barisan geometri ya. Kita uji saja di barisan aritmetikanya. Pada saat B-nya minus 18. Oke, kita uji barisan aritmetika aja ya. Karena geometri itu semuanya memenuhi. Jadi nggak perlu kita uji pada saat barisan geometri. Kita uji di barisan aritmetika. Ini kan 9 kurang B, 9 dan 9 plus B. Pada saat B-nya minus 18, maka barisannya akan menjadi 27, 9, dan minus 9. Pada saat B-nya 6, maka barisannya akan menjadi 3, 9, dan 15. 12. Oke, pada saat kita uji barisan aritmetika, nanti ini tidak memenuhi ya, karena dia selisihnya berbeda-beda. Sedangkan ini dia betul. 3, 9, 12, 9, 10. Ini kan plus 6 ya, ini plus 6.
Oh enggak guys, salah-salah. Ini yang betul ya, ini yang betul. Ini yang salah. Ini plus 6, ini plus 3. Sedangkan ini 27 kurang 9 berapa? Itu 18 ya. Ini ke sini 18. 9 ke minus 9 itu juga selisih 18. Berarti yang memenuhi adalah yang ini ya. Pada saat menggunakan B minus 18. Berarti jawabannya adalah yang A. Karena bilangan terkecil di sini adalah minus 9. Ya, bilangan terkecil minus 9. Pada saat B-nya 6, nanti barisannya tidak memenuhi. Karena barisannya plus 6 plus 3. Pada saat B-nya minus 18, barisannya memenuhi. Dia adalah kurang 18, kurang 18. Ya, jadi B yang kita pakai minus 18, dan di barisan tersebut, bilangan terkecilnya adalah minus 9. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. 81 sama dengan 189. Dari sini ya, 3. Oh, sorry, 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 sorry. Aduh, sorry guys. Aku agak oleng dikit. 9, 10, 11. Iya, 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 iya. 15 ya. Bentar. Kalau gini yang betul. Hmm, oh, I see, I see, I see. Oke, 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 oke. Pada saat, wait, wait. Pada saat kita eh, pada saat kita pakai bedanya minus 18, ini kan barisannya menjadi 27, 9, dan minus 9. Ini 3, 9, 15. Lalu kita tambah 12 ya. Kita coba tambah 12 barisannya. Aku hapus konsep aja ya. Nah, aku hapus ini. Oke, barisannya kan 27, 9, dan min 9. Atau ini kalau kita tambah 12, berarti menjadi 27, 9, dan 3. Ya kan? Kalau yang kedua, 3, 9, 15, kita tambah 12, itu akan menjadi 3, 9, dan 27. Ya, berarti semuanya memenuhi ya. Semuanya memenuhi. Barisannya itu bisa yang ini, bisa juga yang ini. Betul nggak? Wait, wait. Sampai sini, aduh, ini agak berantakan ya. Ya, sebelum lanjut, kalian harus paham dulu untuk mendapat bedanya ya. Bedanya itu kan bisa minus 18 dan bisa 6 ya. Sampai situ dulu guys. Untuk yang ini kita diskusikan bareng karena yang aku dapat malah semuanya memenuhi. Semuanya malah memenuhi. Sampai sini dulu. Sebelum kita lanjut, kalian paham nggak sampai mendapatkan B-nya minus 18 dan B-nya 6 sebelum lanjut ke sini. Karena yang kita dapat di sini semuanya memenuhi. Nanti kita diskusikan sama-sama. Kira-kira kelirunya di mana? Kira-kira kita keliru di mana? Minus 18. B-nya minus 18. Minus 18. Yang terbesar ditambah 12. Maka. Oh, astaga. Oke, aku tahu. Salahnya di mana? Ini yang ditambah 12 itu bilangan terbesar ya, bukan bilangan terkecil. Oh ya, ya, ya. 3, 9, 15. Yang ditambah 12 itu bilangan terbesar ya. Berarti yang saya tambah 12 itu yang ini. Makanya barisan ini akan menjadi 3, 9, 9, dan minus 9. Sedangkan yang barisan yang kedua, yang saya tambah 12 yang ini. Berarti 3, 9, dan 27. Nah, ini yang tidak memenuhi, bukan geometri. Nah, inilah yang betul, ini geometri. Berarti barisan yang kita pakai adalah 3, 9, dan 15. Ya, jadi jawabannya adalah bilangan terkecilnya yaitu 3. Ya, jawabannya adalah yang B. Oke, oke, oke. Tadi kita salah baca soal ya. Ya, sebelum lanjut, tadi ada yang nanya berkaitan dengan persamaan kuadrat di sini. Nah, sebenarnya
sambil yang lain silakan bertanya ya kalau ada yang kurang dimengerti. Untuk persamaan kuadrat di sini, ini hanya pindah ruas ya. Jadi gini, kedua ruas saya kurang 81, makanya 81-nya pindah ke sini. 189 kurang 81. 189 kurang 81 itu dapat 108. Ya, tulis ulang aja 108 kurang 12B kurang B kuadrat. Itu sama dengan 0. Ini posisinya saya tukar ya, ini saya tukar. Ini saya tukar saja, min B kuadrat kurang 12B plus 108. Ini sama ya, min B kuadrat kurang 12B plus 108 sama dengan 0. Nah, karena di sini dia minus B kuadrat, biar mempermudah kita ubah ke bentuk positif. Dengan cara kedua ruas kita kali negatif 1. Ini kali negatif 1 jadi positif, jadi negatif. Setelah itu, kita faktorkan. Cara memfaktorkan, kita cari dua bilangan yang dikali hasilnya 108, yang ditambah hasilnya adalah 12. Yang memenuhi apa? Itu 18 dan minus 6. 18 kali minus 6 dapat 108. 18 kurang 6 itu adalah 12. Ya, ini cara memfaktorkan. Kalau kalian masih belum terlalu paham cara memfaktorkan, cek aja YouTube Mathan Group. Di situ ada playlist matematika dasar persamaan kuadrat mencari nilai X. Ya, oke. Nah, setelah itu, kita kan dapat B-nya itu bisa minus 18, B-nya bisa 6. Ya, kita uji. Yang pertama pakai B-nya minus 18, dan yang kedua uji B-nya 6. Pada saat kita uji B-nya minus 18, ya, masukkan ke sini. 9 kurang minus 18 kan 27. Lalu 9 tambah minus 18 minus 9. Lalu B-nya 6. 9 kurang 6 itu 3. 9 plus 6 itu adalah 15. Oke. Sekarang barisannya menjadi 27, 9, dan minus 9. Lalu 3, 9, dan 12. Itu barisan aritmetika. Sekarang kita tambahkan 12 untuk bilangan terbesar akan membentuk geometri. Karena di sini bilangan terbesarnya 27, maka 27 saya tambah 12, hasilnya 39, 9, dan minus 9. Nah, barisan ini bukan barisan geometri. Ya, karena 39 ke 9 itu kurang 30, 9 ke minus 9 itu kurang 18. Dia tidak konsisten. Berarti tidak atau bukan geometri. Selanjutnya, yang kedua, kita tambah bilangan terbesarnya dengan 12. 15 tambah 12, 27. Barisannya akan menjadi 3, 9, dan 27. Itu geometri. Rasionya berapa? Rasionya kali 3. Ya, R-nya itu adalah 3. Berarti yang memenuhi yaitu adalah 3, 9, dan 15. Ya, tiga bilangan yang dimaksud itu adalah 3, 9, dan 15. Bilangan terkecilnya berapa? Bilangan terkecilnya adalah 3. Maka jawabannya yaitu yang B, yaitu 3. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini memang agak terlalu panjang. Kalau nggak salah ini soal UTBK waktu masih ada TK sih, kalau nggak salah. Tapi soalnya menarik karena dari soal ini kalian bisa tahu konsep aritmetika, konsep geometri, dan persamaan kuadrat tentunya ya. Karena sini persamaan kuadratnya juga cukup susah karena angkanya besar ya. Kalau semisal persamaan kuadrat seperti ini yang angkanya besar, kalian cara paling mudah itu mencari faktor dari yang mau kita kali ya. Ini kan kita cari bilangan yang dikali hasilnya 108. Maka kita cari faktor dari 108. Paling mudahnya mungkin seperti itu. Ya, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Buat teman-teman yang masih belum terlalu paham karena ada konsep persamaan kuadrat, berarti persamaan kuadratnya diperbaiki dulu ya, cara mencari nilai X pada persamaan kuadrat dan juga barisan aritmetika dan geometri. Tapi barisan geometri aritmetikanya di sini nggak terlalu susah sebenarnya karena dia hanya menggunakan konsep perbandingan untuk mencari beda atau rasio. Ya, rasio pada barisan geometri. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan nggak? Kalian tulis aja di kolom chat yang masih kurang dimengerti di bagian mana. Aku tunggu sampai lewat 40. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya.
Cara cepat, aku nggak tahu guys, aku bukan ahli cara cepat untuk soal seperti ini. Tapi kalau kalian terbiasa mengerjakan, ya itu bakalan cepat sih. Ini nggak sesusah itu. Ya ini sebenarnya tinggal susah karena tadi malam, bukan tadi malam sih, kemarin malam aku udah kerja nggak selama ini guys. Tapi mungkin karena eh akunya udah gimana ya, ini udah waktu udah deket buka di sini juga ya, sisa kurang lebih 40 menit, jadi udah nggak terlalu excited atau semangat seperti malam-malam ya. Jadi tadi aku banyak kelirunya ya. Aku udah kerja ini nggak terlalu susah kok. Maksudnya nggak terlalu panjang. 1 menit 30 detik kalau kalian terbiasa ini bisa selesai sebenarnya. Ya, intinya kalian sering aja latihan soal pakai waktu karena PK itu dia sebenarnya PK UTBK itu cukup mudah tapi waktunya yang susah karena 20 menit 20 nomor. Kalau soal-soalnya nggak ada yang menggunakan konsep yang kompleks banget, itu enggak. Yang aku lihat 2 tahun terakhir itu soal-soalnya nggak terlalu kompleks, tapi waktunya yang kurang cukup. Ya, 20 menit, 20 soal, kalau kita nggak cepat itu susah. Ya, untuk soal ini, yakin aja soal modelan seperti ini di UTBK nanti kayaknya bakalan nggak, bukan nggak muncul sih, tapi ini konsepnya agak ribet memang ya, karena kita harus buat aritmetika, geometri, dan bentuk persamaan kuadratnya cukup tinggi. Sedangkan di UTBK 2 tahun terakhir itu eh, angka-angka besar seperti itu enggak, dia angkanya yang gampang kita hitung. Ya jadi, tapi aku ambil soal ini karena konsep dari soal ini tuh menurutku sangat penting karena ini melatih konsep aritmetika, geometri dan persamaan kuadrat. Makanya aku ambil. Dan ini kalau nggak salah soal UTBK waktu masih ada TKA ya kalau nggak salah. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan kita lanjut ya. Nanti kalau ada tapi kalian malu bertanya boleh chat aku aja guys. Kalau aku ada waktu insya Allah aku bahas. Ini zoomnya sampai jam berapa? Sampai aku menjelang waktu buka ya. Sekitar kalau waktu Jakarta WIB 17.15 lah ya. Sekitar 17.15 atau 17.20. Oke, soal selanjutnya ini cukup mudah. 1 menit pun ini selesai kayaknya. Coba silakan dikerjakan dulu untuk soal yang ketiga. Waduh, ini baru nomor 3 ya. Tadi terlalu banyak keliru ya yang aku buat, jadi kita agak lama. Maaf, maaf ya. 3, 2, 1. Oke, times up. Waktunya habis dan semuanya menjawab E. Oke, bagus. Ini memang soalnya agak mudah ya. Jadi di sini diketahui AN+1 sama dengan AN+2 dikurang 3 kali. Nah, ini artinya 3 kali AN ya. 3 kali AN. Nah, kita tahu A1-nya 5, A2-nya 7. Nah, di sini kan diketahui AN+1 ya. Kira-kira berapa nilai N-nya pada saat ditambah 1 yang bisa kita pakai di sini. Ini kan kalau misal saya pakai A1+1 atau N-nya sama dengan 1, itu kan nanti akan menjadi A2 ya, dan A2 udah diketahui. Berarti kita pakai N-nya sama dengan 1 biar yang diketahui di soal itu bisa kita pakai.
Ya, biar yang diketahui di soal itu kepake. Oke? Coba kita masukkan N-nya sama dengan 1. Maka akan menjadi A1 plus 1 sama dengan A1 plus 2 dikurang 3 kali A1. Ini kan menjadi A plus 2 ya, sorry A2. A2 sama dengan A3 dikurang 3 kali A1. A2-nya itu 7, A3-nya belum kita ketahui, A1-nya adalah 5. Berarti 7 sama dengan A3 dikurang 15. Kedua ruas kita tambah 15, berarti ini menjadi 7 plus 15, yaitu 22 sama dengan A3. Oke? Nah, karena A3-nya udah dapet, oke, soalnya selesai. A3 plus A2, berarti 22 plus 7, yaitu 29. Ya, jawabannya adalah yang E. Oke? Saya pikir soal ini aman ya, nggak ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut lagi ke soal. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, silakan. Oke, kalau enggak lanjut ke soal berikutnya. Kayak ini masih sama. Coba 1 menit deh. Nggak perlu 1 menit 30 detik. Ini terlalu, harusnya mudah ya, harusnya. Coba 1 menit. Oke, E lagi. Oke, times up ya. Waktunya habis. Langsung kita bahas. Nah, caranya masih sama. Kita punya B1 dan B2. Biar yang di sini kepake ya, B2-nya kepake. Jadi, oh ini beda ya. Karena kita mau cari... Oke, kita substitusi N-nya sama dengan 1 aja ya. Coba N-nya sama dengan 1, maka ini akan menjadi B1 plus 2 sama dengan 3 kali B1 plus 1 dikurang B1. Berarti B3 sama dengan 3 kali B2 dikurang B1. Berarti B3 adalah 3 kali 1, ya, karena B2-nya 1 dikurang B1-nya adalah minus 2. Berarti B3-nya adalah 3 ditambah 2, ya, yaitu B3-nya adalah 5. Oke, B3-nya adalah 5. Oh, kita mau cari B4 ya. Oh, ternyata B4 belum diketahui. Berarti kita coba substitusi N-nya sama dengan 2. Ya, kalau N-nya sama dengan 2, berarti nanti akan menjadi B2 plus 2 sama dengan 3 kali B2 plus 2, E2 plus 1 dikurang B2. B4 sama dengan 3 kali B3 dikurang B2. Berarti B4-nya adalah 3 kali B3 itu 5 dikurang B2 adalah 1. Berarti B4 sama dengan 15 kurang 1. Ya, B4 adalah 14. Nah, kita mau cari B4 kurang B3. B4 kurang B3 adalah 14 kurang 5, yaitu 9. Betul ya? Jawabannya adalah yang E, 9. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung aja tulis di kolom chat.
Aku tunggu sampai lewat 50. Kalau enggak, nanti kita lanjut. Oke, aman-aman. Oke, langsung lanjut aja ya. Oke, ulang untuk cara cari B4. Cara mencari B4, kita substitusi N sama dengan 2 ya. Kalian substitusi aja N-nya sama dengan 2. Karena dengan mensubstitusi N sama dengan 2, kita bakalan mendapatkan 2 plus 2. Itu kan B4. Nah, 2 plus 2 itu B4. Caranya tetap sama, substitusi N ke sini. Ya, N-nya ke rumus yang diketahui. Berarti B2 plus 1 kurang B2 ya. 3B3 kurang B2. B3-nya tadi berapa? B3-nya 5, B2-nya adalah 1. Ya, kita ganti aja. Selesaikan 3 kali 5, 15, kurang 1, 14. Dapat B4. Ya, simpel kok. Caranya sama dengan mencari B3 tadi. Ya, caranya sama. Kita masukkan ke rumus. Ya, B2 plus 1 dikurang B2. Ya, semuanya N-nya ganti jadi 2. Kak, N-nya harus 1. Enggak. Ya, itu kenapa N-nya sama dengan 1? Biar kita bisa dapat B3. Ini kan diketahui Bn plus 2 ya. Kalau saya substitusi N-nya 1, maka akan menjadi 1 plus 2 atau B3. Ya kan? Coba ganti N-nya 1 akan menjadi B3. 1 plus 2, 3. Maka bisa dapat B3. Ya. Kalau semisal mau cari B4, coba substitusi N-nya 2. B2 plus 2. Berarti akan menjadi B4. Ya kan? Jadi kita coba aja. Tapi biasanya kita bakalan mencoba nilai N terkecil. Ya, atau nilai N-nya 1, 2 dulu, baru 3. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Biar mempermudah. Ya. Iya, betul. N-nya nggak selalu 1 atau 2. Itu untuk membantu aja. Tergantung dari soal yang diketahui. Ya, tergantung. Contoh nih, di soal diketahui itu adalah B50 atau B51 sama dengan minus 2. Terus B52 sama dengan 1. Lalu rumusnya adalah B N plus 2. Ini rumusnya sama lah ya. Rumusnya sama. Anggaplah rumusnya ini sama. Kita diminta untuk mencari B54 dikurang B53. Ini kan nggak mungkin saya pakai N-nya 1 ya. Kalau saya pakai N-nya 1, maka rumus yang saya dapat itu akan B3 sama dengan 3B2 kurang B1. Ini kan nggak guna ya kita cari, karena kita mau cari B51 dan B52. Sorry, B54 dan B53. Maka paling mungkin itu adalah mensubstitusi N sama dengan berapa? Yang paling mungkin itu N sama dengan 52 ya. Coba N-nya 52. Kalau N-nya 52, maka akan dapat B54 atau N-nya 51 ya. N sama dengan 51. Maka akan dapat B51 plus 2. Tergantung dengan yang diketahui di soal juga ya. Nggak selalu 1 atau 2. Tergantung yang diminta. Tapi kebetulan karena di sini yang diketahui adalah B1, B2, ditanyakan adalah B4 dan B3, maka kita coba aja yang paling kecil atau yang paling mudah untuk kita selesaikan. Oke, seperti itu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita next lagi ke soal berikutnya ya. Nah, sekarang ini konsep kaidah pencacahan. Kayaknya kaidah pencacahan bisa. Nggak perlu permutasi kombinasi. Silakan, aku kasih waktu maksimal 1 menit 30 detik.
Cepet banget ya. Ya, buat teman-teman yang menjawabnya cepat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang cepat, kemungkinan kedua adalah udah dikerjakan sebelumnya ya mungkin. Oke, jadi ini ada empat buku matematika ya. Anggaplah buku matematika ini empat buku matematika, satu, dua, tiga, empat. Tiga buku fisika dan dua buku kimia. Kita mau buat kita mau susun ya dalam satu kelompok, tapi tetap buku-buku sejenis. Jadi maksudnya matematika tetap sama dengan matematika, nggak boleh kepisah-pisah, fisika dengan fisika, kimia dengan kimia. Ini kan bisa kita putar-putar ya. Kita bisa putar M2, M3, M1, M4, M, M3, M4, M1, M2, dan seterusnya. Ada beberapa kemungkinan. Nah, bagaimana cara mencari kemungkinan itu? Yaitu dengan cara, karena ini ada 4 buku, maka kemungkinannya adalah 4 faktorial. Ya, dia ada 4 faktorial kemungkinan. 4 faktorial berapa? 4 kali 3 kali 2, yaitu kali 1. 24. Nah, fisika ada 3 buku, berarti bisa disusun sebanyak 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1, 6. Dan kimia ada 2 buku, berarti bisa disusun sebanyak 2 faktorial, yaitu 2 kali 1, yaitu 2. Nah, sekarang ini baru penyusunan 4 buku matematika, 3 buku fisika, dan 2 buku kimia. Ya. Nah, tapi dia itu bisa kita tukar-tukar ya. Bisa matematika, fisika, kimia, bisa kimia, fisika, matematika, bisa fisika, matematika, kimia, dan seterusnya. Ya. Nah, cara mencari susunannya ini, ya, cara mencari susunannya itu kita kali lagi dengan 3 faktorial, ya. Seperti itu. Wait, aku kali ini dulu ya. 6, 12, 18, 24. 6, 12, 13, 14. Kali 2, 8, 8, 2. Oke? Berarti nanti bentuknya 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, kali lagi dengan 3 faktorial. Coba, betul nggak? Ini yang A. Kan kali 24 kali 6 kali 6 kali 2. Nah, itu berapa? 24 kali 36 kali 2. Betul nggak? 1728. Caranya seperti ini, 1728. Oke, berarti 1728. Ya. Kenapa dikali 3 faktorial lagi? Yang tadi, karena ada beberapa kemungkinan. Nah, ini kan tadi yang kita cari itu susunan masing-masing buku ya. Nah, matematika, ini fisika, kimia, bisa kita tukar-tukar, ya kan? Bisa matematika dulu, susun semua matematika apapun itu, M1 dulu, M2, M4, M3, lalu fisika lagi, fisika 2, fisika 3, fisika 1, lalu kimia 1, kimia 2. Nah, kita bisa tukar. Bisa fisika dulu, ya, fisika dulu, lalu kimia lagi, lalu semuanya matematika. Ya, gitu. Jadi, kita kali 3 faktorial, karena ini kan ada 3 macam buku ya. Ada buku matematika, ada buku fisika, ada buku kimia. Jadi kita kali 3 faktorial lagi, karena susunannya ini bisa matematika, fisika, kimia, bisa kimia, fisika, matematika, bisa fisika, matematika, kimia, bisa fisika, kimia, matematika, bisa matematika, kimia, fisika, bisa kimia, matematika, fisika. Ada 6 kemungkinan susunannya atau 3 faktorial, ya. Jadi hasilnya adalah 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. Ya, ini 3 faktorial dari sini. Susunan matematika, fisika, dan kimia. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Oh ya, ini biar nggak keliru. 24 kali 6 kali 2 kali 6 ya. Oke, aman aman aman. Kita lanjut silakan. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum terlalu paham konsep kaidah pencacahan, nanti di nonton lagi cari video ini materinya adalah kaidah pencacahan ya atau filling slot. Enggak sih, ini lebih ke hanya menyusun ya kaidah pencacahan aja. Oke, lanjut. Nah, ini peluang masih berhubungan dengan kaidah pencacahan. Coba silakan dikerjakan dulu. Ya, permutasi kombinasi, tapi tadi belum masuk permutasi kombinasi sih, harus bisa kaidah pencacahan dulu, baru masuk permutasi kombinasi. Kalau kemarin di UTBK 2024, kemarin keluar materi kaidah pencacahan ya. Kemarin ada soal kaidah pencacahan. Oke, times up. Ya, langsung aja kita bahas. Eh, ada 6 orang, ada 3 laki-laki, 3 perempuan. Kita mau cari peluang 3 perempuan duduk berdampingan. Rumus dari peluang atau bentuk umum peluang itu adalah NA per NS. Kita ketahui NS-nya dulu. Atau semesta ya. Ini kan ada 6 orang. 6 orang itu bisa kita susun sedemikian rupa menjadi 6 faktorial. Ya, ada NS-nya itu 6 faktorial karena ada 6 orang. Ya, bisa kita susun. Gambarannya seperti tadi. Kita bisa acak-acak ke 6 orang itu. Nah, sekarang kita mau cari NA-nya. NA-nya adalah 3 perempuan duduk berdampingan. Ya, 3 perempuan duduk berdampingan. Oke, ini yang mau kita cari. Ini kan ada 3 laki-laki. Anggaplah laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3, dan ada 3 perempuan. Perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3. Nah, 3 perempuan ini nggak boleh kepisah, ya, nggak boleh kepisah, atau 3 perempuan ini dia harus berdampingan terus. Ya, S-nya itu sampel, guys, bisa-bisa sampel, tapi aku biasanya sebutnya semesta atau keseluruhan, ya. Tapi itu memang sampel. Ya, betul. Biasanya yang dipelajari itu disebutnya sampel, tapi aku biasa sebutnya dia sebagai semesta atau keseluruhan. Nah, lanjut. Ini kan dia nggak boleh terpisah ya. Pertama, karena dia nggak boleh kepisah, maka dia akan terus bersama-sama. Ya, dia akan terus sama-sama. Perempuan ini akan terus sama, ya kan? Nah, cara menyusunnya ini karena ada 3 perempuan, itu kita susun sebanyak 3 faktorial. Ya, karena dia ada 3. Bisa P1, P3, P2, bisa P2, P1, P3, dan seterusnya. Kita mau menyusun 3 orang ini, dia bisa saling bertukar, tapi tetap berdekatan. Nggak boleh kepisah. Ya, ada 3 faktorial kemungkinan. Oke, apakah selesai di 3 faktorial? Belum. Ya, ini kan baru menyusun perempuannya. Nah, sekarang perempuan ini kan ada 3 laki-laki ya, ada 3 laki-laki, dia bisa susun seperti ini. Contoh ya, laki-laki 1, di sini perempuannya P1, P2, P3, laki-laki 2, dan laki-laki 3. Atau bisa juga laki-laki 1, laki-laki 2, perempuannya di sini P1, P2, P3. Lalu di sini laki-laki 3, dan seterusnya. Nah, cara menyusun ini karena dia ada 4 tempat, ada 4 kemungkinan ya. Ada 1,
2, 3, 4. Ada 4 tempat ya. 1, 2, 3, 4. Maka susunannya itu menjadi 4 faktorial. Jadi NA-nya itu adalah 3 faktorial kali 4 faktorial. Ya. Yang pertama 3 faktorial untuk menyusun perempuannya saja, lalu 4 faktorial untuk menyusun gabungan perempuan dan laki-laki. Ingat, P1, P2, P3 itu kita anggap sebagai satu kesatuan, karena nggak boleh kepisah. Ya, gitu susunannya. Jadi peluangnya adalah 3 faktorial, 4 faktorial, per 6 faktorial. Ini kita bisa jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ini habis. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 ya. 3 kali 2 itu 6. Ini juga habis. Oke. Maka bersisa 1/5. Jadi jawabannya yang E. Oke. Seperti itu. Sampai sini bisa dimengerti nggak untuk konsep dari peluang seperti ini? Kak, itu kenapa 4 faktorial? Dari sini tadi, ya, yang pertama, 3 faktorial itu kan susunan dari perempuannya saja. Nah, selanjutnya, kita mau susun gabungan dengan laki-laki yang di sini. Ini kan ada 4 ya, ada 4 tempat, ada laki-laki 1, perempuan, laki-laki 2, dan laki-laki 3. Ini kan ada banyak kemungkinan ya, bisa seperti ini juga. Bisa L1, L2, lalu L3 dan P1, P2, P3 dan seterusnya. Nah, untuk menghitung banyak kemungkinan ini itu adalah sebanyak 4 faktorial. Kenapa 4? Karena dia ada 4 orang. Ya, ceritanya di sini ada 4 orang. Ya, karena eh, perempuannya ini sudah dia hitung satu kesatuan, nggak boleh kepisah. Ya, jadi di sini ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan 4 orang. Makanya dia ada 4 faktorial. Kak, mohon maaf. Apa tidak bisa saya jadikan satu kemungkinan untuk perempuan karena mereka? Iya, betul. Ini satu kemungkinan ya. Ini yang saya bilang tadi. Ini satu kemungkinan, satu kemungkinan, satu kemungkinan, satu kemungkinan. Jadi ada 4 ceritanya ya. Jadi ada 4. Makanya saya buat 4 faktorial. Kita bisa putar-putar. Ya, jadi ada 4 kemungkinan ya. Atau hanya ada 4 orang ceritanya ya. Perempuannya kita anggap sebagai satu. Laki-lakinya ada 3, perempuannya kita hitung satu, berarti totalnya ada 4. Makanya 4 faktorial. Ya, kita kali dengan 3 faktorial lagi, karena perempuannya itu ada beberapa kemungkinan juga, ada 3 faktorial kemungkinan susunannya. Ya. Kenapa jadi 1/5, bukan 1/10? Coba kalian sederhanakan. Tadi kita sederhanakan seperti ini. Nah, ini kan habis. Maka bersisa 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 per 6 kali 5. 3 kali 2, 6. Ini habis. Maka bersisa 1/5. Ya, bukan 10. Kak, lakinya nggak 3 faktorial. Laki-lakinya kita gabung dengan di sini, guys. Laki-lakinya kita gabung di sini. Ini, laki-lakinya kita gabung langsung dengan perempuannya. Ya, laki-lakinya kita gabung dengan si perempuan. Ya. Laki-lakinya kita gabung dengan perempuannya di sini. Ini laki-lakinya nanti ada beberapa kemungkinan lain, yang lain ada banyak kemungkinan, bisa L1, bisa L2, P1, P2, P3, L1, dan L3 dan seterusnya. Ini ada beberapa kemungkinan, itulah 4 faktorial. Ya, kita tulis sebagai 4 faktorial. Laki-lakinya kita gabung dengan si perempuannya. Kenapa nggak dikali lagi dengan 3 faktorial dengan laki-laki ya? Karena memang yang mau kita cari hanya peluang 3 perempuan untuk duduk berdampingan. Ya, yang mau kita cari memang perempuan ini dia harus duduk berdampingan. Ya, gitu. Ya, makasih buat teman-teman yang sudah membantu teman-temannya di kolom komentar ya, yang sudah saling membantu. Oke, kayaknya sisa 1-2 nomor lagi guys, soalnya 9 menit lagi di sini masuk waktu berbuka.
Ya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau tidak, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya gampang. Kayaknya langsung aku bahas sih. Oh, tadi ada yang kegocek di sini. Sorry, ini NS ya. Ini NS. Nah, oke, lanjut ya. Ini 30 detik bisa. 30 detik bisa. Bisa, ayo, ayo, ayo. 30 detik. Oke, B, 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 B. Ya, betul. Ya, yang B ini sangat mudah. Jadi, kalian nggak perlu cari A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Oh, soal mantap. Oh, iya ya, betul ya. Oh, berarti ini pernah dibahas sama Kak Jerome ya? Oh, oke, oke, oke. Oke, ini kalian jumlahkan saja. Ini kalian jumlahkan aja. Coba kalian lihat ya. Ini kan A-nya ada dua, B-nya juga ada dua, C-nya juga ada dua. Kalau kita jumlahkan kan nanti bisa langsung masing-masing bagi dua dapat A, B, dan C. Ya, ini jumlahkan saja menjadi 2A tambah 2B tambah 2C sama dengan berapa? 14 tambah 8, 22 ya. 22, 220.000. Lalu kita bagi dua kedua ruas ya, atau gini aja, bagi dua dan bagi dua. Berarti akan dapat A, B, C sama dengan 110. Oke, selesai. Oke, aman, 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 aman. Ada yang mau ditanyakan? Aman lah ya. Oke, oke ini. Kalau nggak salah ini UTBK 2023 atau 2000 berapa ya? Oke, silakan coba. 1 menit, bisa nggak? Oke. Ya, nanti catatannya langsung aku up ya. Kalau nggak langsung aku up, mungkin setelah berbuka aku up ya. Nanti aku lihat. Aku nanti kondisikan setelah berbuka atau langsung aku up. Ya, bahas aja ya. Kita langsung bahas aja. Aku agak malas nunggu. Sorry, kita langsung bahas aja. Ini 5 bilangan, rata-ratanya ada 25. Misalkan aja 5 bilangannya adalah A, B, C, D, dan E. Ya. Berarti kalau kita mau cari rata-rata, kita jumlahkan semua. A plus B plus C plus D plus E. Kita bagi dengan 5. Itulah rata-ratanya. Kenapa dibagi 5? Karena ada 5 bilangan. Ya, itulah rata-ratanya. Oke. Sekarang satu satu bilangan dikeluarkan sehingga rata-rata bilangannya jadi 22. Nah, anggaplah bilangan yang dikeluarkan adalah yang E. Berarti A plus B plus C plus D dibagi ada berapa data? Ada 4 sama dengan 22. Ya kan? Nah, dari sini kita mau cari yang E. Karena yang dikeluarkan tadi itu yang E. Oke? Ini kalian kali saja. Kedua ruas saya kali 5. Yang pertama di sini kali 5 kedua ruas. Berarti dapat gini aja ya. A plus B plus C plus D plus E adalah 125. Betul nggak? Nah, betul. Terus A plus B plus C plus D itu adalah 88. Ya, ini kedua ruas saya kali 4. Ya kan? Nah, sekarang ini bisa kita substitusi. A plus B plus C plus D adalah 88. Berarti ganti aja menjadi 88 plus E sama dengan 125. Berarti E-nya adalah 125 kurang 88. Berapa?
33 ya. Oke. Eh, sorry, 7. Ya, 37. Sorry guys. Eh, ya, berarti Q-nya lebih besar ya. Jawabannya adalah yang B. Ya, 125 dari mana? Tadi kedua ruas kali 5 atau kali kali pindah ruas. Nah, ini pindah ruas. Oke. Udah enggak yang mau ditanyakan dari soal ini? Ini masih ada 2 soal, tapi karena di aku oke, yang masih bingung. Jadi gini, aku jelaskan ya, ini jadi soal terakhir. Ini kan ada 5 bilangan ya. Rata-ratanya adalah 25 ya. 5 bilangannya itu adalah A, B, C, D, dan E. Saya bagi 5 ya. Aku hapus saja dulu. Rata-rata 5 bilangan yaitu A, B, C, D, E dibagi 5 adalah 25. Ini cara mencari rata-rata. Kenapa dibagi 5? Karena ada 5 bilangan. Ya, contoh 1, 2, dan 3. Rata-ratanya berapa? Berarti kita 1 tambah 2 tambah 3 bagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. Ini rata-rata dari 3 bilangan ini. Berarti kalau ada 5 bilangan, cara mencari rata-ratanya, ya 5 bilangan ini kita jumlah, kita bagi banyak bilangannya, sama dengan rata-rata. Ini rata-ratanya 25. Nah, dari sini kita bakalan dapat, ini pindah ruas, nanti A plus B plus C plus D plus E sama dengan 125. Ya. Terus pernyataan kedua, satu bilangan dikeluarkan. Misalkan yang dikeluarkan adalah yang E. Misalkan yang E. Berarti kalau E-nya kita keluarkan, nanti akan menjadi A, B, C, dan D. Kita bagi 4 karena ada 4 data. Rata-ratanya menjadi 22. Ini pindah ruas lagi, menjadi A plus B plus C plus D adalah 88. Ya. Nah, A plus B plus C plus D itu 88. Sedangkan kita ketahui A plus B plus C plus D plus E itu adalah 125. Berarti ganti A plus B plus C plus D-nya adalah 88. Tambah E adalah 125, maka E-nya adalah 125 kurang 88. E-nya adalah 37. Ya, gitu. Ini bukan UTBK 24 sih, tapi kalau nggak salah UTBK 23 ya, kalau nggak salah. Oke, 2 nomornya kita bahas besok subuh ya. Besok kita Zoom lagi jam 6. Jam 5.00 WIB. Di aku jam 6. Oke, kita lanjut lagi di besok pagi. Kalau ada mau ditanyakan, simpan aja pertanyaannya. Kita lanjut besok pagi. Semoga ya harusnya, oh besok udah sekolah ya. Oke, semangat. Ya, sebelum kita akhiri hari ini, eh kita foto dulu guys. Kita belum pernah foto. Udah berapa hari kita nggak foto. Ayo foto dulu. Oke, 1 menit. Ada yang bisa on cam? Silakan yang bisa on cam. Sebelum kita selesaikan, soalnya di sini udah masuk waktu berbuka. Videonya aku up di YouTube Mathan Group ya. Videonya nanti aku up di YouTube Mathan Group mungkin setelah buka puasa atau setelah sholat tarawih. Oke, buat teman-teman yang bisa on cam silahkan on cam dulu. Kita foto bareng. Ayo, yang bisa on cam. Oke, mungkin ini aja ya yang sempat aku foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih buat teman-teman yang sudah bertahan sampai akhir. Makasih juga yang sempat on cam. Semoga yang join hari ini nanti pas UTBK dimudahkan dan semoga semuanya bisa lolos dan reuni di masing-masing kampusnya. Amin. Oke, makasih. Lebih dan kurangnya semua mohon maaf. Hari ini kita banyak blundernya guys ya. Mohon maaf tadi saya banyak kesalahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pagi. Oke, bye-bye semua.